Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Leicester City gilas Leeds United 4-1 di kandang lawan. Kemenangan telak dengan skor 4-1 diraih Leicester City saat melawat ke Elland Road, markas Leeds United, pada pekan ke-7 Liga Inggris 2020-2021. 4 gol The Foxes masing-masing dihasilkan Harvey Barnes di menit kedua. Here is a mistake and Vardy can tee it up and it must be the first goal. It is the first goal. Youri Tielemans di menit ke-21. Thierry comes into Vardy with a header. Melia makes a save. Follow-up must be in. Is in. Leeds sempat memperkecil kedudukan di menit ke-48 lewat aksi Stuart Dallas. Ball into the penalty area. Heads go up now and it's gone in. Namun Jamie Vardy kembali membawa Leicester menjauh di menit ke-76. He's played to under in the penalty area and he's put it in goals and this must be the third goal. It is the Youri Tielemans menegaskan kemenangan 1-4 lewat eksekusi penalti di penghujung laga. So Tielemans steps up and Tielemans with a very Dengan hasil ini, Leicester merangsek ke peringkat kedua dengan raihan 15 poin, sedangkan Leeds United tertahan di peringkat ke-12 dengan 10 poin. Di pertandingan lainnya, Fulham menang 2-0 atas West Brom. Villarreal menang 2-0 atas Valladolid. Bermain di Estadio de la Cerámica, Villarreal menguasai jalannya laga. Terbukti mereka mampu unggul 2 gol di babak pertama lewat aksi Samuel Chukwueze di menit ke-21 dan Pau Torres di menit ke-37. Sayangnya Villarreal tak mampu menambah gol di paruh kedua. Skor 2-0 pun bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Villarreal merangsek ke peringkat ketiga dengan raihan 15 poin, sedangkan Valladolid berada di dasar klasemen dengan raihan 3 poin. Verona menang 3-1 atas Benevento. Bermain di Marc Antonio Bentegodi, tuan rumah berhasil membuka keunggulan di menit ke-17 lewat aksi Antonin Barak. Barak! And there is the goal. Benevento sempat memperkecil kedudukan di menit ke-56 lewat Gianluca Lapadula. On the edge of the area, Lapadula! A wonderful 7 menit berselang, Verona kembali unggul lagi lewat aksi Antonin Barak. pull back, Barak for his second! And what a strike! Darko Lazovic memastikan kemenangan 3-1 Verona lewat golnya di menit ke-77. And it comes, Lazovic! And that will seal. Dengan hasil ini, Verona merangsek ke peringkat ke-7 dengan raihan 11 poin, sedangkan Benevento tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 6 poin. Bale cetak gol, Jose Mourinho ejek Real Madrid. Jose Mourinho mengejek Real Madrid setelah Gareth Bale mencetak gol bagi Tottenham Hotspur. Gol Bale membuat timnya meraih kemenangan saat berlaga melawan Brighton and Hove Albion di Liga Inggris 2020-2021. Selesai laga, Mourinho mengejek Madrid, klub yang pernah dilatihnya. Dia juga memuji penampilan Bale pada laga tersebut. Ketika saya memiliki waktu 5 menit, saya berselancar ke situs Real Madrid untuk melihat apa yang mereka katakan, kata pelatih asal Portugal tersebut mengutip Mirror. UEFA berencana pindahkan Piala Eropa 2020 ke Rusia. Kabar buruk datang dari UEFA bagi kota-kota penyelenggara babak grup Piala Eropa 2020. Turnamen 4 tahunan itu kemungkinan akan kembali terpusat di satu negara saja dengan Rusia sebagai kandidat terdepan. Awalnya UEFA menunjuk 12 kota penyelenggara di 12 negara berbeda. Akan tetapi, menurut laporan Le Parisien, pihak federasi tengah mempertimbangkan pengembalian format menjadi home turnamen saja. Hal itu tidak terlepas dari pandemi COVID-19 di mana negara-negara Eropa tengah menghadapi gelombang kedua. UEFA tentu tidak mau pandemi kembali menunda atau bahkan membatalkan pelaksanaan turnamen 4 tahunan tersebut. Lawan Barcelona, 9 pemain Dinamo Kiev absen karena COVID-19. Dinamo Kiev akan tandang ke markas Barcelona di matchday 3 grup G Liga Champions. Dari skuad yang dibawa ke Camp Nou, hanya 13 pemain yang berasal dari tim utama.
Dari total 13 pemain yang absen, 9 diantaranya tak bisa tampil karena dinyatakan positif virus corona. 1 pemain lagi absen karena akumulasi kartu, sementara 3 lainnya cedera. Menurut laporan Marca, jumlah 13 pemain dari tim utama adalah syarat minimal agar pertandingan Liga Champions dapat lampu hijau untuk jalan terus dari UEFA. Itu berarti jika ada 1 pemain lagi yang dinyatakan positif COVID-19 sebelum hari H pertandingan, maka laga Barcelona versus Dinamo bisa saja ditunda. Ajax kehilangan 11 pemain gegara COVID-19. Ajax juga jadi tim yang terdampak langsung oleh COVID-19. Mereka kehilangan 11 pemain di laga kontra FC Midtjylland karena virus tersebut. Hal tersebut dilaporkan sejumlah media Belanda sebagaimana dikutip oleh Sky Sport. Ajax memutuskan tak mengungkapkan nama-nama pemain tersebut, tetapi memang jumlah pemain yang dibawa untuk laga kontra FC Midtjylland pada lanjutan Liga Champions lebih sedikit. Ajax bertandang ke Denmark dengan hanya membawa 17 pemain saja. Atlanta versus Liverpool, si merah hadapi ujian terbesarnya. Liverpool akan meladeni Atlanta di matchday 3 Liga Champions yang berlangsung di Stadion Gewiss. Si merah mengincar kemenangan ketiganya. Tidak bisa dipungkiri, Ladea akan menjadi tantangan besar bagi Liverpool. Pasukan Gianpiero Gasperini itu belum terkalahkan di 2 laga pertama usai menggebuk Midtjylland 4-0 dan seri 2-2 dengan Ajax. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, menuntut agar Mohamed Salah dan kawan-kawan waspada penuh terhadap Atlanta. Menurut dia, Liverpool akan menghadapi laga ketat seperti saat menang tipis atas Leeds United 4-3 di ajang Liga. Madrid versus Inter, final dini untuk Los Blancos. Menjamu Inter Milan di matchday 3 Liga Champions bak laga final buat Real Madrid. Hal itu tidak terlepas dari start buruk Real Madrid di Liga Champions musim ini. Baru 1 poin direbut jawara Spanyol itu dari 2 pertandingan, setelah sebelumnya kalah dari Shakhtar Donetsk dan selamat dari kekalahan kontra Borussia Mönchengladbach. Pelatih Madrid Zinedine Zidane menyadari duel kontra Inter Milan di Estadio Alfredo Di Stefano harus dimaksimalkan betul. Membiarkan Inter mencuri angka, apalagi poin penuh, tak cuma membuat hitung-hitungan lolos mengecil, tapi juga merusak atmosfer tim. Tantang Real Madrid, Inter Milan dipastikan tanpa Romelu Lukaku. Inter Milan dipastikan tak akan bisa memainkan penyerang haus gol mereka Romelu Lukaku kala menantang tuan rumah Real Madrid Rabu 4 November. Lukaku mengalami cedera otot kala memperkuat Inter dalam laga matchday 2 Liga Champions versus Shakhtar tengah pekan lalu. Melansir Football Italia, Inter pun kabarnya ingin mempertahankan Lukaku di markas latihan mereka selama jeda internasional pekan depan. Klopp tak kaget, Jota langsung nyetel di Liverpool. Belum lama direkrut Liverpool, Diogo Jota sudah unjuk gigi. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, sudah menduga kalau Jota bakal cocok dengan The Reds. Manajer asal Jerman itu sejak awal yakin kalau Jota akan cepat beradaptasi dengan gaya main Liverpool. Dia bagus, dia seharusnya begitu ketika mereka gabung kami. Dia berpengalaman dan sudah memainkan banyak pertandingan di Premier League. Ujar Klopp seperti dilansir Sky Sport. Dia benar-benar anak baik dan rekrutan yang sangat bagus. Saya tahu kalau dia tidak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi karena level intensitas di Wolves sangat tinggi. Lanjutnya, David Alaba kecewa pada Bayern Munich. Pemain serba bisa Bayern Munich David Alaba meminta kejelasan masa depan pada pihak klub. Alaba marah setelah Presiden Bayern, Herbert Hainer, menarik tawaran kontrak baru kepada pemain berdarah Austria Filipina itu. Hainer mengatakan bahwa klub menarik tawaran kontrak baru berdurasi 5 tahun untuk Alaba setelah agen sang pemain, Vini Zahavi, menolak proposal tersebut. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana ini akan berlanjut. Saya senang bisa bermain untuk Bayern dan menjadi bagian dari tim, ucap Alaba. Tapi bagaimana masa depan saya setelah pertemuan agen dan klub kemarin malam, saya tidak bisa mengatakan, karena tidak ada yang berbicara kepada saya secara resmi. Lanjutnya,
Ingin hijrah ke Manchester United, Hakan Calhanoglu ditolak mentah-mentah. Gelandang AC Milan Hakan Calhanoglu dikabarkan ditolak mentah-mentah saat ingin pindah ke Manchester United. MU sebelumnya dikabarkan memang tertarik untuk mendatangkan Calhanoglu secara gratis pada musim depan. Akan tetapi, menurut Sportskeda, kabar terakhir menyampaikan bahwa Manchester United telah menolak untuk menandatangani kontrak dengan Calhanoglu. Alasan Setan Merah tak mau mengontrak Calhanoglu adalah karena menumpuknya stok pemain di posisi gelandang serang. Posisi terbaik Paul Pogba di Manchester United adalah di bangku cadangan. Kritik tajam ditunjukkan bagi gelandang Manchester United Paul Pogba yang dinilai tampil buruk dalam melawan Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Gelandang tengah asal Prancis itu dinilai tak hanya menjadi biang hukuman penalti tim Setan Merah, tetapi juga penampilannya yang di bawah standar. Kritik tajam pun datang dari mantan pemain berkebangsaan Prancis, Franck Leboeuf. Franck Leboeuf berani menyebut posisi terbaik Pogba di Manchester United saat ini adalah di bangku cadangan. Ex-pemain Chelsea tersebut menilai Pogba tidak layak lagi menjadi starter dalam strategi Ole Gunnar Solskjaer. Dilirik Manchester United, Pochettino siap gantikan Solskjaer. Mauricio Pochettino mengatakan bahwa ia selalu siap untuk kembali ke dunia sepak bola setelah muncul rumor bahwa ia menjadi rebutan Manchester United dan Manchester City. Meski demikian, Setan Merah adalah pihak yang sangat santer dirumorkan bakal memecat Solskjaer, apalagi setelah mereka kalah dari Arsenal. Ternyata berdasarkan unggahan dari akun Twitter Sky Sport Premier League, Pochettino yang sedang diwawancarai mengatakan bahwa ia sangat siap untuk melatih lagi. Salah ramai-ramai dituduh diving, Klopp bilang begini. Mohamed Salah ramai-ramai dikecam karena aksinya di laga kontra West Ham United. Salah dianggap terlalu mudah jatuh saat berduel dengan Arthur Masuaku untuk mendapatkan penalti di akhir babak pertama. Manajer Liverpool Jurgen Klopp meyakini Salah bukan tukang diving. Dirinya tidak paham dengan serangan kepada pemainnya itu. Dia yakin pelanggaran itu layak diganjar penalti karena Mohamed Salah mengalami luka akibat kontaknya dengan Masuaku. Kemarin saya berbicara denganmu dan dia mengalami 3 cedera minor dan salah satunya dari situasi penalti itu. Dia mengalami benturan di kakinya, ucap Klopp. Cech yang sekarang masih Cech yang dulu. Peter Cech secara mengejutkan masuk skuad Chelsea di Liga Inggris musim ini. Pria yang notabene-nya sudah memutuskan pensiun itu mengaku siap 100%. Apalagi ia merasa masih punya kualitas yang sama seperti bermain dulu. Memang benar melakukan kesalahan profesional jika saya tidak berada di level Liga Primer. Tetapi bukan itu cara kami bekerja di sini. Saya tahu saya 100% siap membantu jika perlu. Saya bugar dan dengan 2 bulan pelatihan, saya melihat saya memiliki kualitas yang masih sama, kata Cech kepada Telefoot. City versus Olympiakos, Guardiola tak mau salah langkah. City akan menjamu Olympiakos di Etihad Stadium Rabu 4 November. Kemenangan dari laga ini akan membawa City makin dekat ke fase knockout. Karena itu, Pep Guardiola siap menurunkan tim terbaik. Dia tak akan mengistirahatkan pemain saat melawan Olympiakos meski Liverpool sudah menanti di akhir pekan. Bagi Guardiola, Olympiakos harus dihadapi seserius mungkin demi tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Tentu saja tidak mengistirahatkan pemain. Di Liga Champions, Anda tidak boleh salah langkah karena setelahnya kami akan kesulitan, ujar Guardiola dalam konferensi pers jelang laga seperti dilansir Sky Sport. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!